Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya. Silakan like, komen, dan subscribe sebelum kita mulai pelajaran. Hari ini kita belajar tentang bagian penting atau bagian utama dalam sebuah penelitian, yaitu metode penelitian. Ya, tepatnya di bab 3. Oke, metode penelitian. Di sini kita akan bahas tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita mulai dari penelitian kuantitatif. Ya, penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan data-data yang dapat dihitung atau diukur, serta merupakan penelitian menguji daripada sebuah hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, penelitian kualitatif. Penelitian ini dikenal dengan penelitian holistik atau secara menyeluruh, di mana penelitian ini meneliti kondisi objek yang sebenarnya, dan instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti terjun ke lapangan mencari data-data yang berada di sana. Seringkali peneliti tidak dapat menetapkan sebuah hipotesis di awal, karena hipotesis di awal merupakan hal yang sementara dan dapat dikembangkan selama proses penelitian. Peneliti tidak membuktikan sebuah instrumen yang telah ia rencanakan di awal, melainkan secara spontan didapatkan data-data yang ada di lapangan, sehingga instrumen yang ditentukan berupa karangan deskriptif atau instrumen itu mengalir sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jenis penelitian ini mengutamakan makna daripada sebuah generalisasi, sehingga penelitian ini akan selesai ketika tahap jenuh, di mana tidak ada lagi hal yang baru ditemukan. Maka data-data telah dianggap tuntas, artinya selesai pada tahap penelitian itu. Lokasi dan waktu penelitian, baik penelitian kualitatif dan kuantitatif, cenderung sama. Lokasi secara geografis, waktu, tempat, spesifikasi dituliskan. Objek-objek yang akan ditentukan dan diteliti sebagai sampel dan sebagai populasi ditentukan di awal. Meskipun demikian, untuk penelitian kualitatif, siapa-siapa personal yang akan menjadi narasumber harus ditentukan di awal. Jenis data kuantitatif umumnya berupa data atau bilangan angka-angka yang dapat diukur. Sumber data primer berupa observasi atau hasil wawancara, serta data pendukung merupakan catatan atau portofolio atau dokumen yang telah ada. Untuk populasi dan sampel, baik penelitian kualitatif dan kuantitatif harus dijelaskan populasi dan sampelnya, sehingga kita dapat menentukan secara random hingga jumlah tertentu dari sebuah sampel pada populasi yang akan kita ambil sebagai penelitian. Untuk penelitian kualitatif, kita harus menjelaskan, mendeskripsikan keadaan, kondisi yang berada pada lingkungan di mana penelitian kita akan lakukan, sehingga data itu bisa dijelaskan secara kronologi, latar belakang, hingga kedalaman materi di dalamnya. Tentukan juga orang-orang yang akan kita ambil datanya sebagai data primer berupa wawancara, siapa saja ditentukan di awal. Kemudian apa-apa saja yang akan diteliti, meskipun itu sebuah hal yang sementara karena akan dikembangkan selama proses penelitian. Khususnya untuk penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data membutuhkan instrumen yang harus valid dan reliable. Valid artinya mengukur apa yang diukur, reliable artinya dia memiliki nilai keajegan, dimanapun siapapun yang menggunakan cenderung konstan. Ada berbagai macam instrumen, tetapi tidak harus semuanya digunakan, terutama pada penelitian kualitatif. Gunakan 1-2 saja, asal memiliki tingkat kevalidan dan reliabilitas yang bagus. Sementara untuk penelitian kuantitatif boleh menggunakan beberapa data atau menggunakan beberapa instrumen. Misalnya ada 3 instrumen
seperti wawancara, observasi, serta tes tertulis yang terkenal dengan gabungan instrumen yaitu triangulasi. Yang jelas adalah semua instrumen baik kualitatif maupun kuantitatif harus benar-benar memiliki data yang konkret di lapangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sementara untuk analisis data, perhitungan kuantitatif menjawab rumusan masalah atau pengajuan hipotetis yang telah diajukan dan dapat diuji menggunakan beberapa alat, diantaranya adalah aplikasi SPSS atau yang sejenisnya. Sehingga penelitian dapat mampu menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Sementara penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara kooperatif selama proses pengambilan data. Data-data baik dari observasi, wawancara, serta berbagai hal yang baru yang ditemukan oleh peneliti di lapangan langsung dilaporkan secara interaktif kepada ahlinya atau pada dosen pembimbing hingga mengalami proses kejenuhan. Indikatornya adalah tidak ada lagi data yang baru sehingga data itu dianggap sudah tuntas. Sementara untuk definisi operasional variabel, kita bisa menggunakan instrumen dengan berbagai skala, diantaranya adalah skala Likert yang paling banyak digunakan untuk observasi, kemudian wawancara, skala diferensial, dan lain-lain. Biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel yang disertai dengan rubrik penskoran dan nilai-nilai yang berada di dalamnya. Baik, sekian dulu yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf dan kita sambung di diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.